Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم اجعلنا من أهل القرآن في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Alhamdulillah, dengan izin Allah Ta'ala, pada hari ini, hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020, kita dipertemukan lagi dalam daurah online via Zoom, daurah tajwid dasar untuk pemula dari nol. Insya Allah kita sudah sampai ataupun sudah setengah pertemuan ya, sudah sampai di pertengahan. Jadi tinggal setengah lagi perjalanan kita untuk kemudian kita mengakhiri daurah ini. Karena hari ini kita sudah pertemuan ke 11 insyaallah billahi taala. Baik, untuk mengisi waktu karena tadi sebagian bukan sebagian, ada peserta yang sudah talaqi suratul Fatihah di luar Zoom ya, karena beberapa pertimbangan. Nah, kita tetap membuka talaqi suratul Fatihah dan surah An-Naba bagi ikhwan ya, bagi ikhwan. Ya, sekali lagi kami umumkan, silakan chat kesediaannya untuk bertalaqi suratul Fatihah dan surah An-Naba bagi ikhwan ya, bagi ikhwan karena di awal pertemuan. Kalau akhwat di akhir pertemuan. Silakan. Sudah ada beberapa ikhwan yang kami perhatikan. Silakan. Kalau tidak ada, ya silakan terlebih dulu chatnya. Kita tunggu sekitar 1 menitan. Kita tunggu sekitar 1 menitan ya. Kita tunggu sekitar 1 menitan. Belum ada yang chat sampai sekarang, ikhwan. Ustadz, siapa yang mau bertalaqi suratul Fatihah dan surah An-Naba dipersilahkan dengan segala hormat. Baik, belum ada ya? Ya, kita langsung mulai saja. Belum ada sepertinya yang berminat untuk bertalaqi suratul Fatihah dan surah An-Naba. Insya Allah mungkin bisa di lain waktu. Untuk mempersingkat waktu ataupun untuk menghemat waktu, kita langsung mulai. Kemarin kita sudah menamatkan ataupun menyelesaikan bahasan mengenai hukmul lami wa lamil fi'l dari matan Tuhfatul Athfal wal Ghilmani fi Tajwidil Quran. Baik, sekarang insyaallah kita akan mulai pada bab baru, yakni fil mislaini wal mutaqaribaini wal mutajanisain. Baik. Manzumatu Tuhfatil Athfal wal Ghilmani fi Tajwidil Quran من نظم الإمام سليمان بن حسين الجمزوري رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم السائرين الصالحين في الدارين آمين. Kita langsung mulai di bab
fil mislaini wal mutaqaribaini wal mutajanisain ya. Insyaallah nanti di pertemuan yang terakhir yang ke-20 dengan izin Allah saya akan membacakan matan Tuhfatul Atfal secara full 61 bait dari awal sampai dari bait ke pertama sampai bait ke 61 dan disimak agar adanya kesesuaian antara bacaan matan Tuhfa yang saya setorkan kepada Al-Ustaz Abu Hiban juga sesuai pelafalannya baik secara harokatnya maupun nazamnya daripada teman-teman di sini yang ingin menyetorkan kepada saya. Wallahu a'lam bishawab. Kita mulai. Oh, kita lupa share screen ya. Ya, ini coretan-coretan kemarin ya. Coretan-coretan pada slide bab hukmuna miwala mufya. Baik. Kita sudah masuk kepada bab fil mislaini wal mutaqaribaini wal mutajanisain. Kita langsung masuk. Saya bacakan dulu nazamnya. إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق وإن يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل كل كبير وافهمنه بالمثل. Ya, jadi dalam matan Tuhfatul Atfal bab fil mislaini wal mutaqaribaini wal mutajanisain oleh Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala ada sekitar 1 2 3 4 5 ya, ada sekitar 5 bait untuk menjelaskan mengenai bab fil mislaini wal mutaqaribaini wal mutajanisain. Baik, kita langsung masuk. In fis sifati wal makharijit tafaqu harfani fal mislani fihima ahaqu. Ya, baik. Itu adalah bait permulaan dalam bab fil mislaini wal mutaqaribaini wal mutajanisain ya. In fi sifati wal makharij tafaqu. Kalau ada dua huruf bertemu ya, makhraj dan sifatnya, kalau ada dua huruf yang bertemu, makhraj dan sifatnya sama, ini barangkali sudah pernah didengar semua ya. Ini hanya sekedar pengulangan agar fresh kembali. Dan insya Allah semakin kuat ingatan kita mengenai fil mislaini wal mutajanisaini wal mutaqaribain. Kalau ada dua huruf bertemu, ya, makhraj dan sifatnya sama, maka ia disebut mislan atau mutamathilain atau mutamathilan. Ya, panduannya gampang sekali untuk mengenal apa itu idgham, apa itu mislain ya, atau mutamathilain adalah ketika dua huruf bertemu yang mana dua huruf tersebut makhraj dan sifatnya sama. Dalam surah
halaman 77 dijelaskan bahwa idgham mutamathilan, ya, apabila huruf pertama dan huruf kedua sama di dalam makhraj dan sifatnya. Contohnya yuwajjihu, ya, yuwajjihu. Seperti itu. Dua huruf ha bertemu sama makhraj sama sifatnya. Ya, makhrajnya sama-sama di halaq, ya. Sama-sama di halaq. Ya. Jadi ha dalam sifatul huruf ada di sifat lazimahnya ar-rikhwah, ya. Khudh ghitha, hadin fudda, syawsa, ziyyin, sahin. Jadi ada di sifat lazimahnya ar-rakhawah atau ar-rikhwah. Makhrajnya sama-sama di tenggorokan. Yaghtab ba'dukum. Yaghtab ba'dukum. Ba'dukum, ya. Dua ba bertemu. Dua ba bertemu yang sama makhraj dan sama sifat. Makhraj ba sama-sama dari asyafatain, ya, dari dua bibir. Ya, keterangannya disebutkan di Maisura karya Dr. Kiai Haji Ahmad Fatani LCMA, huruf pertama diidghamkan. Huruf pertama diidghamkan. Perlu kehati-hatian dalam memaknai idgham. Sebagian kita masih saja memaknai idgham dengan dengung. Padahal dengung dikenal dengan gunnah. Sedangkan idgham atau idkhal adalah lebur, ya. Jadi kalau disebutkan idgham, pikiran kita jangan lagi ke gunnahnya. Ya, karena ada juga idgham yang tidak gunnah. Ya. Jadi idgham itu lebur. Idkhal, ya. Yakni huruf pertama diidghamkan, dileburkan menjadi huruf kedua, ya. Huruf pertama tadi kan yuwajjihu, kan ada dua hak. Hak pertama itu dileburkan menjadi kepada hak yang kedua, baik terdapat dalam satu kata maupun di lain kata, ya, baik yang terdapat di dalam satu kata maupun yang terdapat di dalam dua kata, sehingga menjadi huruf yang kedua yang ditasydid. Nah, idghamnya idgham kamil. Idgham kamil artinya dileburkan secara sempurna. Artinya dileburkan secara sempurna sehingga huruf ha yang pertama makhraj dan sifatnya itu tidak tersisa. Jadi kita nggak usah mengucapkan ha dua kali seperti itu, karena memang instruksinya di idgham mutamathilain atau idgham mutamathilain adalah meleburkan, ya, dileburkan. Huruf pertama dileburkan kepada huruf yang kedua. Nggak ada sisanya. Diucapkan secara idgham kamil. Nah, kita masih ingat bahwa idgham kamil dan idgham naqis termasuk dalam karakteristik ataupun pemetaan idgham menurut Ustadz Abu Hibban berdasarkan asimilasi, ya. Berdasarkan asimilasinya. Berdasarkan asimilasinya, peleburannya, penggabungannya. Dan ini digabungkan, Afwan Ustadz, saya minta ya, Afwan, saya minta untuk mute all dulu, saudara. Jadi kalau muncul suara tiba-tiba kan kaget. Ya, dan mengganggu konsentrasi kita karena waktu kita juga terbatas. Ya, sekali lagi dengan kerendahan hati saya meminta Ustadz dan Ustadzah memute dulu audionya. Syukran Ustadz. Syukran Ustadz dan Ustadzah. Mudah-mudahan Allah berkahi waktu kita semua. Amin. Rabbal alamin. Catatan, pada jenis idgham mutamathilain ini, apabila huruf pertama berupa huruf mad, ya, apabila huruf pertama berupa huruf mad dan terletak di lain kata, ini catatan tentang idgham mutamathilain. Catatannya. Pada jenis idgham ini, mutamathilain maksudnya apabila huruf pertama berupa huruf mad
dan terletak di lain kata, maka huruf pertama tidak diidghamkan. Tidak diidghamkan ke dalam huruf kedua. Ya, maksudnya apa? Contohnya pada lafaz qalu wahum. Qalu wahum. Ya, kan lu-nya itu huruf pertamanya kan ada huruf mat ya. Ada huruf mat. Kemudian di lain kata ada huruf waw juga, yakni pada lafaz wahum ya. Melainkan kita harus membacanya secara jelas ya. Qalu wahum, bukan qalu wahum, bukan. Catatannya ingat, saudara-saudara, apabila ada huruf pertama huruf mat. Huruf mat itu apa? Alif maddiyah, waw maddiyah, ya maddiyah. Jika ada alif sebelumnya berharakat fathah, jika ada ya sukun sebelumnya berharakat kasrah, dan waw sukun sebelumnya berharakat dhammah. Itu saja. Baik, kemudian contoh yang lain perlu menjadi catatan kita pada lafaz fi yaumain. Fi yaumain, fa bersambung dengan ya. Ya, ya-nya sukun, kemudian di lain kata ada yaumi. Nah, jangan terkecoh. Jadi mentang-mentang sama huruf, sama makhraj, sama sifat, lantas diidghamkan secara kamil. Ya, ini bahkan menjadi kehati-hatian kita supaya tidak terkecoh apabila huruf pertamanya huruf mat. Ya, saya ulang lagi, apabila huruf pertamanya huruf mad, meskipun di depannya huruf yang sama, jadi tidak diidghamkan. Ya, tidak diidghamkan. Baik, nanti menjadi soal ujian insyaallah. Jangan terkecoh. Ya, baik, kita itu paparan awal mengenai idgham mutamathilain. Afwan. Ya, terima kasih yang sudah mute untuk kenyamanan kita bersama. Yang belum di mute, mute tulisannya ya, mute. Bacanya mute. Silahkan di mute. Jazakumullah khair. Baik, pada bait ke-31 wa in yakuna makhrajan taqaraba wa fi sifati ikhtalafa yulaqqaba. Wa in yakuna makhrajan taqaraba wa fi sifati ikhtalafa yulaqqaba. Jika makhrajnya berdekatan dan sifat hurufnya berbeda, maka disebut mutaqaribain. Ya, jika makhrajnya berdekatan dan sifat hurufnya berbeda, maka ia disebut mutaqaribain. Baik, kita kembali lagi ke dalam Maisura yang sudah ada bukunya. Silahkan lihat penjelasan mengenai al-idgham al-mutaqaribain di halaman 879 ya. Halaman 79 dikatakan bahwa apabila huruf pertama dan kedua berdekatan makhrajnya maupun sifatnya, ya, berdekatan makhrajnya maupun sifatnya. Makhrajnya lam, nun, ra ya, sama-sama di lidah dan berdekatan. Dan pernah saya juga mendapatkan informasi dari Al-Ustadz Abu Hibban bahwa ada ulama yang menyatakan bahwa pengucapan makhraj huruf lam, ra dan nun berasal dari satu tempat. Wallahu a'lam bishawab. Ada juga yang berbeda, tapi berbedanya itu posisi lam, posisi makhraj lam, posisi makhraj ra dan nun berdekatan, tidak satu tempat ya, tidak satu tempat. Tapi ada juga yang ulama Quran yang menyebutkan bahwa lam, ra, nun makhrajnya satu, artinya tempat keluarnya bareng ya, tempat keluarnya sama. Wallahu a'lam bishawab. Contohnya apa? Qur rabbi wa qur rabbirhamhuma, misalnya contohnya. Qul, qaf, lam, lamnya sukun. Kemudian rabbi, ya, rabbi.
Kemudian contoh yang berikutnya adalah barrafa'ahu, barrafa'a, barrafa'a. Ya, tulisannya bal, ba fathah, lam sukun, kutnya rafa'ahu, rafa'ahu. Jadi lam sukun, ya, lam sukun bertemu dengan ra. Baik, cara pengucapannya bagaimana? Ini yang hafalan Qur'annya sudah banyak, tentu ya secara talaqi musyafahah insyaallah sudah benar pengucapannya. Tapi tipis-tipis juga, artinya masih ada keraguan. Apakah misalnya pada contoh qur rabbi masih ada keraguan, apakah kita perlu menampakkan makhraj huruf lam atau tidak? Nah, di situ keraguannya yang ya sehari-hari saya juga alhamdulillah nyimak setoran. Kadang-kadang ragu gitu ya, kadang-kadang ragu, Ustadz diucapkan atau tidak. Nah, keraguan itu meski dihilangkan karena kita sudah belajar. Ya, karena kita sudah belajar matan tuhfatul atfal beserta referensi dari Maisura. Baik ya. Keraguan itu kita hilangkan dengan cara lam sukun diidghamkan. Lam sukun diidghamkan. Apa diidgham tadi? Lebur apa gunnah? Lebur ya. Nih. Ya, pon. Lebur atau gunnah ya. Al-idgham itu lebur maksudnya ya, meleburkan huruf pertama ke huruf yang kedua. Baik, peleburannya dengan sempurna. Peleburannya dengan sempurna atau idgham kamil. Idgham kamil dan idgham naqis termasuk dari pemetaan idgham berdasarkan asimilasi atau peleburan. Ya, yakni menjadi huruf yang kedua yang ditasydid. Huruf kedua yang ditasydid. Jadi kita hilangkan keraguan Ustaz dan Ustazah ketika berjumpa dengan lafaz yang seperti ini, qur rabbi atau barrafa'ahu Allahu ilai. Ini juz 6 ya, juz 6 ini surah An-Nisa. Barrafa'ahu Allahu ilai wa kana Allahu azizan hakima. Nah, yang sudah juz 6 itu insyaallah ya, kalau saya salah misalnya di WA aja Ustaz, bukan juz 6 Ustaz tapi juz 16 ya, tafadhal ya. Baik, diidghamkan secara kamil Ustaz dan Ustazah. Sempurna, nggak apa-apa, aman aja ya, aman aja. Qur rabbi, jadi lamnya tidak dibaca lagi karena sudah mengalami idgham kamil. Ya, idgham kamil. Qur rabbi ya. Namun ra-nya dijaga juga ya, dijaga juga. Qur rabbi, qur rabbi, qur rabbi. Nah, ra-nya juga dijaga karena ra bertasydid jika fathah maka tafkhim. Ra bertasydid jika dhammah maka tafkhim. Ra bertasydid jika kasrah maka tarkik. Ya. Nah, seperti contohnya di juz 2 misalnya, laisal birra'a birra'a ya. Jangan sampai terkecoh kita membaca laisal birra'a birra ya, hati-hati. Kemudian pada contoh barrafa'ahu ya, pada contoh barrafa'ahu kan kita idgham kamil saja ya, mengidghamkan secara kamil sempurna ya, seperti itu. Barrafa'ahu. Baik, sudah mutamathilain, sudah mutaqaribain, sudah. Satu lagi pada bait yang berikutnya. Ya, ini mutaqaribain sebenarnya bukan awal dari bait ya. Yang kami perhatikan, yang kami pelajari juga, dia sambungan dari penjelasan di bait sebelumnya. Ya. Hanya saja ini masalah bahar ya. Masalah sajaknya seperti itu. Jadi mutaqaribain ini dibahas pada bait ke-31. Ya. Mutaqaribain ini dibahas oleh Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri di bait 31. Justru bait 32 ini sekarang akan menjelaskan mengenai mutaja nisain, ya. Mutaja nisain. Enggak
nggak salah penulisan, tapi penjelasannya memang seperti terputus di bait yang selanjutnya, seperti terputus ya. Saya ulangi lagi, bait ke-31 itu adalah yang menjelaskan mengenai mutaqaribain ya, sedangkan bait ke-22 ini adalah awal untuk menjelaskan mutajanisain. Yang lafaz mutajanisannya kita temui di bait ke-33 nanti ya, insyaallah. Sekarang kita masuk ke mutajanisain ya. Jika makhrajnya sama, sifat hurufnya berbeda, ya, makhrajnya sama, sifat hurufnya berbeda, maka ia disebut sebagai mutajanisain. Wallahu a'lam bisawab. Yang saya pahami bahwa untuk lebih mahir dalam idgham yang tiga ini, mutamathilain, mutajanisain, dan mutaqaribain, mau nggak mau kita harus tahu atau belajar tentang bab makharijul huruf dan sifatul huruf, ya. Karena tanpa mengenal itu, ini akan susah kita membedakannya. Kayaknya sama semua, padahal beda. Ya, padahal beda seperti itu. Ya, nanti Ustadz dan Ustadzah bisa cari referensi mengenai bab makharijul huruf dan sifatul huruf secara lengkap. Yang punya Maisuro ini sudah dijelaskan ya, malah di awal itu, malah di awal dijelaskan oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Fatoni LCMA. Baik. Mutajanisain ya, mutajanisain. Dalam Maisura halaman 78 dijelaskan arti idgham mutajanisan atau idgham mutajanisain apabila huruf pertama dan kedua sama di dalam makhraj. Apabila huruf pertama dan kedua sama di dalam makhraj, akan tetapi berbeda secara sifat, itulah yang disebut mutajanisan atau mutajanisain. Baik ya. Maka kita harus mengenal dulu bab makharijul huruf atau belajar bab makharijul huruf dan sifatul huruf. Contohnya banyak ini. Coba kita lihat waktu dulu. Cukup apa tidak? Oh, cukup. Contohnya banyak. Wadda ta'ifatum min ahlil kitab. Juz 4 ya. Wadda ta'ifatum min ahlil kitab. Wa qala ta'ifah lahamma ta'ifah. Saya ulang lagi contohnya. Wadda ta'ifah wa qala ta'ifah lahamma ta'ifah. Nah, itu yang dibaca, yang tertulis kan bukan seperti itu. Ya, yang tertulisnya yang tertulis waddat. Yang tertulis waddat. Sebentar. Apa saja? Ada yang dimatikan videonya? Dimatikan videonya? Cepat. Iya, hati-hati. Hati-hati, matikan videonya. Baik. Hati-hati Ustazah, terutama Ustazah, ya. Baik, ya kita lanjut. Tak sukun ya. Tulisannya waddat. Tulisannya ini, bukan bacanya. Waddat ta'ifah. Ya. Jangan sampai terkecoh membaca waddat atau waqalat ta'ifah waqalat ini keliru ya. Lahammat ta'ifah keliru karena keterangannya
Tak sukun diidghamkan ke dalam to. Tak sukun dileburin ke dalam huruf to dengan sempurna atau idgham kamil. Idgham kamil. Tak sukunnya diidghamkan ke dalam to, yakni secara kamil, ya, idgham kamil, yakni menjadi huruf kedua yang ditasydid. Jadi kalau nanti bertemu dengan ayat lafaz-lafaz yang seperti ini, maka ingat saja ini masuk ke dalam idgham mutajanisain, yakni huruf kedua sama di dalam makhraj. Huruf kedua sama di dalam makhraj. Ya, sama-sama di al-lisan, namun ta merupakan huruf dari hams, sedangkan to merupakan atau mempunyai sifat lazimah al-jahr. Nah, ini kan berbeda, sama makhraj beda sifat. Makanya mau nggak mau kita harus belajar atau mengetahui tentang makharijul huruf wa sifatul huruf, atau sifatul huruf wa makharijul huruf. Barulah ngeh gitu tentang idgham mutamathilain, mutaqaribain, dan mutajanisain. Baik. Contoh berikutnya, laim basatta. Laim basatta ilayya yadaka litaqtulani ma. Ya, juz 6 ya. Juz 6, laim basatta. Ini juga sering terkecoh, tapi alhamdulillah udah secara praktik ini sudah banyak yang benar. Maksudnya yang alhamdulillah saya terima setorannya sudah benar, tapi masih ragu-ragu. Nah, masih ragu-ragu. Menghilangkan keraguan ini adalah dengan mendalami kajiannya, definisi dan referensinya gitu. Jadi sehingga menghilangkan keraguan. Nah, fungsi belajar kan itu, ya. Fungsi belajar adalah menghilangkan keraguan-raguan dalam satu amalan, dalam satu perkara gitu. Jadi kita tinggalkan yang meragukan gitu ya, kata Brimob ya. Ragu-ragu mundur. Sebelum masuk markas Brimob kan ada pamflet ya, ragu-ragu mundur. Seperti itu juga. Jadi supaya kita hilang keraguan-raguannya, maka kita perlu belajar dan perlu bertanya dan perlu punya guru, tempat di mana sumber pertanyaan itu kita layangkan, kita tanyakan, ya, kita ajukan. Nah, ini pentingnya. Karena kalau nggak ada guru, ya nggak mungkin lah kita bisa mikir-mikir sendiri seperti itu ya. Berijtihad sendiri. Wah, siapa kita? Ya, langsung bisa ijtihad, nih kelas ijtihad luar biasa nih. Jadi nggak bisa. Kita kan riwayat baca Quran ya. Kita riwayat baca Quran. Sebagaimana guru kita menyetorkan dengan gurunya, seperti itulah kita menyetorkan ataupun membacakan hafalan dengan guru kita. Sampai ila yaumil qiyamah. Ya, karena baca Quran ini riwayat. Seperti itu. Laim basatta, keterangannya ta sukun, ta sukun ya, diidghamkan ke dalam ta. Pelan-pelan, laim basatta. Ta sukun diidghamkan ke dalam ta dengan tetap ada sifat al-itbaqnya. Ya, ta termasuk huruf yang punya sifat lazimah al-itbaq, yakni sebagian besar permukaan lidah bertemu dengan langit-langit. Hurufnya 4 yang punya sifat lazimah al-itbaq. Hurufnya 4. Shad, Dod, Po. Nah ini. Dho. Karakternya kuat. Baik ya. Jadi perintahnya adalah ta sukun diidghamkan ke dalam ta. Ta sukun diidghamkan, dileburkan ke dalam ta pada basal ta. Dengan tetap ada sifat al-itbaqnya. Ya, jadi dengan tetap ada sifat al-itbaq pada huruf ta-nya dan juga sifat al-isti'la-nya.
khussa dhaghtin qid, huruf al-isti'la, yakni pangkal lidah bertemu naik ke langit-langit. Tadi al-itbaq apa? Sebagian besar permukaan lidah bertemu dengan langit-langit. Jadi ketika mengucapkan laim basalta, maka yang pertama, to dileburkan ke dalam ta. Yang kedua, juga harus tetap ada sifat al-itbaq dan al-isti'la-nya to. Yang ketiga, qalqalahnya enggak ada. Qalqalahnya enggak ada. Karena sudah idgham. Ya, sudah idgham, sudah dileburkan. Apa yang pertama, Ustaz dan Ustazah? Pada lafaz laim basalta, to-nya dileburkan ke ta. Yang kedua, tetap ada sifat al-itbaq dan al-isti'la-nya to. Yakni naiknya sebagian besar permukaan lidah ke langit-langit. Yang ketiga, meniadakan sifat qalqalah. Ini sering terkecoh, sering sekali. Laim basalta, laim basalta, basalto. Jangan. Ya, dihilangkan sifat qalqalahnya. Wah, Ustaz, kan bukannya sifat to itu milik qalqalah? Iya, benar, tapi kan tergantung instruksi ya. Nah, tergantung riwayatnya, bagaimana diucapkannya. Dan diucapkan dengan idgham naqis. Naqis. Artinya tadi apa? Kamil sempurna. Naqis kurang sempurna. Artinya apa? Tidak menghilangkan huruf to secara sempurna. Justru tadi kan kita disuruh tetap jaga sifat al-itbaq dan al-isti'la-nya. Tetap jaga sifat al-isti'la dan al-itbaq, huruf to-nya tetap kita jaga. Enggak kita hilangin. Makanya disebut al-idgham naqis. Ya, kalau dihilangin gimana? Ya gini, laim basatta, laim basatta, laim basatta, kelihatan ya? Laim basatta, hilang kan? Hilang. Kalau yang hilang tadi itu miliknya idgham apa? Mutamathilan dan idgham mutaqariban. Hilang dia. Huruf pertama hilang, diidghamkan secara kamil. Nah, mutajani diidghamkan juga namun secara naqis atau kurang sempurna. Ya. Ini teorinya, sehingga insya Allah dengan izin Allah Ta'ala hilanglah keraguan apabila pada saat kita membaca Al-Quran kita jumpai to sukun bertemu dengan ta di depannya. Contoh lain apa? Selain laim basalta, farrattum, aheltu. Seperti itu insya Allah. Ya, jadi jangan sampai dikolkolahkan. Laim basalta, keliru. Farrattum, keliru. Aheltu, keliru. Insya Allah sesuai definisi. Laim basalta, farrattum, aheltu. Baik. Nah, ada juga contoh lain, yaitu ujibat da'watukuma. Ujibat da'watukuma. Dan athqalat da'awallah. Athqalat da'awa. Tak sukun diidghamkan ke dalam dal. Tak sukun diidghamkan ke dalam dal. Dengan sempurna. Ya, dengan sempurna. Dengan sempurna. Ini tergantung contoh. Ya, tergantung contoh. Tergantung huruf juga. Ada yang diidghamkan secara kamil, ada yang diidghamkan secara naqis. Dan ini kamil lagi. Ketika tak sukun diidghamkan ke dalam huruf dal, yakni diucapkan secara sempurna, yakni kamil. Kamil ya. Apa kamil? Ketika tak sukun bertemu dengan dal yang hidup ataupun berharokat, yang bertasdid ya. Memang harus ditasdid karena dia akan menjadi huruf kedua yang ditasdid. Jadi pengucapannya pada lafaz ujibat da'watukuma tidak perlu nakis lagi. Jadi nggak usah nyisain taknya. Jadi kamil instruksinya di Maisra.
Ujibat da'watukuma. Ujibat da'watukuma. Ya. Bersiap ke dalnya saja. Athqalad da'wa. Athqalad da'wa. Jangan ada usaha untuk memasukkan makhraj ta karena instruksinya apa? Idgham kamil. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian contoh yang lainnya ketika dal sukun huruf dal bertemu dengan ta pada lafaz qad tabayyana. Ya, awal juz 3 qad tabayyana rusydu minal ghayy. La ikraha fid din. Ya, yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama lahu. Ya. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Qad taba. Dal sukun bertemu dengan ta. Dal sukun bertemu dengan ta dibaca dengan diidghamkan ke dalam ta. Jadi dalnya diidghamkan, dileburkan ke dalam huruf ta dengan sempurna. Idgham kamil, yakni menjadi huruf kedua yang ditasydid. Contohnya apa? Qad tabayyana aqadtum abadtum abadtum. Dalnya diidghamkan ke dalam huruf ta secara kamil. Itu saja secara sempurna. Enggak menyisakan makhraj dan sifat huruf dal. Wallahu a'lam bis-shawab. Ada contoh-contoh yang lain, namun prinsipnya seperti itu. Karena khawatir nggak cukup waktu ya. Prinsipnya seperti itu. Idgham mutajanisain adalah apabila huruf pertama dan kedua sama makhrajnya. Huruf pertama dan kedua sama makhrajnya, akan tetapi beda sifat. Itulah mutajanisain. Contohnya wadat ta'ifa la in basata ujibat da'watukuma qad tabayyana. Baik. Enggak apa-apa, yang penting kita semua nih mengerti tentang definisinya. Untuk urusan contoh, ya mungkin nanti bisa dilihat langsung di Quran. Ya. Kita cari pokoknya yang semisal seperti itu ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Baik. Inilah yang disebut mutajanisain, dan di dalam matan Tuhfatul Atfal bukan terpotong, hanya saja tulisan mutajanisainnya, ya ini kan yang warna putih ini mutajanisain ada di bait ke 33 seperti itu. Baik. Bait ke 33 bil mutajanisaini thumma insakan awalu kullun fasaghiras awalu kullin fasaghiras samian. Ya, jika kedua huruf pertamanya sukun, dan huruf keduanya berharokat, maka disebut shaghir. Saya ulang, jika huruf pertamanya sukun dan huruf yang keduanya berharokat, maka disebut shaghir. Idgham shaghir. Maka ada mutamathilan yang shaghir, ada mutajanisain yang shaghir, dan ada mutaqariban yang shaghir. Shaghir itu apa? Gampang sekali. Huruf pertamanya sukun, huruf keduanya berharokat. Itu disebut idgham shaghir. Jika kedua hurufnya berharokat, kalau shaghir kan huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat. Nah, kalau kabir, awalu kullin fasaghira samyan. Jika kedua hurufnya berharokat, maka disebut kabir, idgham kabir. Ya, idgham kabir. Di dalam pemetaan idgham menurut Al-Ustadz Abu Hibban, idgham kabir dan idgham shaghir masuk di dalam idgham berdasarkan harokatnya, karakter harokatnya. Seperti itu. Lantas juga disebut ada yang mutamathilain kabir, ada yang mutajanisain kabir, ada yang mutaqaribain kabir. Namun perlu dicatat, idgham kabir tidak ada di riwayat yang kita baca. Ya.
namun istilahnya tetap ada dalam kaidah ilmu tajwid. Hanya saja tidak kita temui di riwayat kita, yakni bukan dalam riwayat Al-Imam Hafs, qiraat Al-Imam Asim. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itulah yang dimaksudkan di dalam bait ke-33, yakni mengenai pengenalan istilah idgham kabir. Idgham kabir. Jadi kalau idgham kabir bisa idgham mutamathilain shaghir, di bait ke-33 dijelaskan idgham shaghir dan idgham kabir. Ya. Diperkuat lagi di bait ke-34, au hurrikal harfani fi kullin faqul kullun kabir wafhamanhu bil muthul. Dan jika kedua hurufnya berharakat pada semua jenis mislan, mutaqaribain, mutajanisain, maka disebut dengan kabir, ya. Ini yang tadi awalnya kita mengenal di bait ke-33, maka diperjelas lagi pada bait ke-34 oleh Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala. Bait ke-34 menekankan lagi bahwa jika kedua hurufnya berharakat pada semua jenis mislan au mutaqaribain au mutajanisain, maka disebut dengan kabir. Dan fahamilah yang kabir itu dengan mengambil contoh talaqi, ya. Jadi disuruh sama kita kalau ingin memahami tentang idgham kabir, ini harus dipahami bukan hanya lewat teori, tapi harus bertalaqi, musyafahah bersama guru kita. Namun perlu menjadi catatan bahwa bacaan yang kita baca, riwayat Imam Hafs an Asim, tidak ada idgham kabir, ya. Tidak ada idgham kabir. Baik, sekarang ya baik, coba masih ada sekitar berapa menit lagi? 10 menit lagi, ya. Masih ada sekitar 10 menit lagi. Kita langsung masuk kepada aqsamul mad. Aqsamul mad. Kita langsung masuk kepada aqsamul mad, yakni pembagian mad. Namun terlebih dahulu saya akan baca dulu. Wal maddu asliyun wa far'iyun lahu wa sammi awalan tabi'yan wa hu ma la tawaqqufu lahu ala sabab wa la bidunihi al huruf tujtalab bal ayyu harfin ghairi hamzin aw sukun ja ba'da maddin fat tabi'iyya yakun والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا حروفه ثلاثة فعيها في لفظ وهي في نحيها والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم واللين منها يا وواو سكنا, ya, ada yang baca sakana, ya. Walinu minhal ya wawawun sukkina inin fitahun qabla kullin u'lina. Baik, di dalam matan Tuhfatul Atfal, Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri menjelaskan mengenai pembagian mad ke dalam 7 bait. Baik, kita memulai beberapa bait saja sampai waktu nanti habis. Wal maddu asliyun wa far'iyun lahu. Ya. Wal maddu asliyun wa far'iyun lahu. Mad itu ada 2 terjemahannya, ya, sesuai yang di screen. Yakni mad asli dan mad far'i. Mad asli wasammi awalan tabi'iyan wahu. Mad asli disebut juga mad tabi'i. Ya, mad asli disebut juga mad tabi'i atau mad tabi'i juga mad asli. Ya, dari mana?
dari Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri pada Matan Tuhfatul Atfal bait yang ke-35. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, apakah mad asli dan mad tabi'i itu sama? Ya, berbeda, maka kita merujuk saja ya kepada apa yang ditulis oleh Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri dalam Matan Tuhfatul Atfal. Disebutkan bahwa mad asli dan mad asli disebut juga mad tabi'i. Baik. Mad dan mad itu ada yang asli dan ada juga yang far'i. Mad yang pertama disebut juga mad tabi'i, yakni mad asli ya, disebut juga mad tabi'i. Dilihat dari jenisnya mad terbagi menjadi dua. Ya, dilihat dari jenisnya. Ini bisa dicatat. Atau kalau yang kuat kuotanya bisa nonton di YouTube. Bagi yang sedikit kuota atau kata anak-anak sekarang fakir kuota. Fakir kuota. Ya. Ini silahkan dicatat. Mad terbagi menjadi dua, yaitu mad asli dan atau disebut juga dengan mad tabi'i dan mad far'i, atau disebut juga dengan mad cabang. Tabi'i atau juga dikenal dengan mad asli, dan yang kedua mad far'i atau juga diistilahkan dengan mad cabang ataupun mad turunan. Kenapa disebut mad tabi'i? Ustaz Abu Ezra Laili Al-Fadli menyebutnya bahwa disebut mad tabi'i karena mengikuti tabiat orang Arab saat berbicara. Baik. Disebut mad tabi'i karena mengikuti tabiat orang Arab saat berbicara. Ya. Asalnya huruf mad lagi kurang enak kerongkongan. Asalnya huruf mad ketika tidak ada sebab apapun, ya, asalnya huruf mad ketika tidak ada sebab apapun, selalu dua harokat. Ya, ketika tidak ada sebab apapun, sebabnya apa? Nanti ada ya. Ketika tidak ada sebab apapun, maka dia akan selalu dua harokat. Dapat dikatakan seluruh huruf mad asalnya dibaca dua harokat sampai bertemu sesuatu yang dapat mengubahnya. Ya, asalnya mad adalah dua harokat. Dia baru akan berubah sampai ia bertemu sesuatu sehingga mengubahnya menjadi maddul far'i atau mad far'i. Ya, di dalam Maisura halaman 63 disebutkan bahwa al-maddut tabi'i ialah apabila ada huruf mad, pelan-pelan ya, apabila ada huruf mad. Yang mana huruf mad? Alif, ya. Alif, kemudian waw sukun, kemudian ya sukun, atau dikenal dengan alif maddiyah, waw maddiyah, dan ya maddiyah. Ialah apabila ada huruf mad yang sesudahnya tidak berupa hamzah. Ada huruf mad sesudahnya bukan hamzah, bukan huruf mati, dan bukan huruf yang ditasydid. Karena huruf yang ditasydid bermakna adalah dua huruf yang huruf sama, yang pertamanya sukun, yang keduanya
tasydid hidup seperti itu ya. Itulah maknanya. Dia akan disebut mad tabi'i apabila sesudahnya bukan apa? Pertama bukan apa? Hamzah. Yang kedua bukan huruf mati, bukan huruf mati. Dan ketiga bukan huruf yang ditasydid. Contoh ya, contoh kana, maliki, yakunu, lahu ma. Nah, ini banyak terkecoh. Tapi nggak apa-apa ya. Terkecoh sekali aja, jangan berkali-kali ya. Terkecoh sekali aja. Karena begini, banyak yang mikir atau banyak yang baca dua harokat mat itu menjadi satu, atau sebaliknya satu harokat dijadikan dua. Nggak sadar ya, baik sangkanya nggak sadar aja. Ini terjadi sebab tidak menguasainya definisi dengan baik. Jika kita sedang membahas huruf mat, maka kuasailah mengenai huruf mat. Alif. Sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah, baris atas. Waw, sukun. Sebelumnya ada huruf yang berharokat dhammah. 3, ya sukun. Sebelumnya ada huruf yang berharokat kasrah. Contohnya qila, qila. Tidak bisa dibaca qila. Itu membuang huruf. Membuang huruf. Salah-salah bisa lahan jali. Lahan yang menyebabkan bacaannya haram ya, tidak diterima. Karena apa? Mengurangi huruf. Baik. Contoh lain, bihi ilm. Ini panjang sekali. Karena kenapa? Di dalam mad tabi'i ini ada contoh huruf alif, ya, contoh huruf alif atau huruf fathah yang ada rosem dan yang tidak ada rosem. Ada yang fathah tegak. Nah, itu juga dua harokat. Nah, ada yang terkecoh karena nggak ada alif, ya. Jadi ada fathah berdiri. Ya, panjang sekali nih pembahasannya. Makanya saya sarankan untuk beli buku Maisura jika Ustaz Abu Hibban sudah kosong ya. Dan saya juga mengajak semuanya teman-teman untuk mendoakan untuk kesembuhan putri dari Al-Ustaz Abu Hibban, Bilqis, dan membuat semuanya kembali normal, insya Allah seperti sedia kala, dan kirimkan doa untuk guru-guru kita agar semuanya bisa normal lah insya Allah ya, dan menjadikan musibah ini sebagai penghapus dosa dan menaikkan derajat kita insya Allah. Baik, dilanjutkan. Panjang matnya, panjang mat ini adalah berapa? 2 harokat. Panjang mat tabi'i adalah 2 harokat. Atau disebutkan dalam Hidayatul Qari ila Tajwidil Kalamil Bari halaman 276 bahwa maksud bacaan panjang mat 1 alif atau 2 harokat, ya, dan maksud panjang huruf mat 1 alif atau 2 harokat. Itu maksudnya. Dan haram hukumnya atau dilebihkan dari tergantung keilmuan juga, sebagaimana yang sering disampaikan oleh Ustaz Abu Hibban pada saya, bahwa tidak lantas lahan-lahan itu terjadi langsung dihukumi haram, ya bedalah orang awam baca yang nggak ngerti ya. Jadi masa dia kalau langsung diharamin besok dia nggak mau ngaji lagi, karena apa? Dianggap
ibadah itu nggak nyenengin gitu ya, dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Makanya bacaan ini tergantung juga jenjang keilmuannya. Nah, masa kalau kita misalnya sudah mengajar ya, sudah menerima setoran hafalan Quran orang lain ataupun apalah gitu, masa kita nggak disiplin juga. Nah, sedangkan kita bukan orang yang awam bacaan Qurannya, artinya sudah sehari-hari membaca Quran, maka ditingkatkan lagi keilmuan, yakni dijelaskan bahwa haram hukumnya membaca panjang mat tabi'i kurang atau lebih, kurang dari 2 harokat, atau untuk pasnya, saya pikir ini tidak cukup dengan teori, namun sering-seringlah bertalaki. Jadi supaya kita terbiasa dengan ukuran mat itu, yang 2 harokat itu, ya sering-sering bertalaki. Ya, lagi pandemi seperti ini ya ikut talaki online ya, ikut talaki online ataupun minta kesediaan satu orang, Ustadz boleh nggak saya talaki Ustadz? Saya supaya terbiasa ini. Dengan ukuran mat 2 harokatnya seperti itu ya, harus diasah. Ibarat pisau. Latih mat yang 2 harokat itu, mat tabi'i, maka dia akan semakin sudah kuat keilmuannya di bidang tajwid terutama. Dan hafalannya sudah kuat ya, banyak kaidah-kaidah tajwid yang beliau kuasai, sehingga kita yakin bahwa panjangnya mat tabi'i yang 2 harokat itu sudah pas lah. Ada yang menjamin lah, ada yang menjamin bahwa bacaan mat tabi'i kita harokatnya yang 2 itu, 2 harokat itu sudah pas, nggak kurang, nggak lebih. Namun beda halnya jika kita ngaji sendiri, ya. Beda halnya jika kita ngaji sendiri, nggak ada yang mengkoreksi seperti itu. Apakah pas atau kurang ya? Kalau kita ngaji sendiri semuanya pas. Pas didengerin sama syekh, sama ustadz, udah belepotan ya. Saya juga gitu. Kalau ngaji sendiri agak susah. Kalau Afwan, kalau ngaji sendiri rasa-rasanya benar sama ustadz, udahlah. Ibaratnya basmalahnya nggak lewat lah. Basmalah nggak lulus. Tapi nggak apa-apa. Yang penting ghirah dulu nih, semangat dulu, ya. Karena modal semangat ini sangat penting. Kalau nggak semangat ya gimana ke depannya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah definisi tentang mad tabi'i beserta contoh, beserta panjang harokatnya, ya beserta panjang harokatnya. Baik, sudah berubah. Sudah jam 11, teman-teman. Ustadz dan Ustadzah, sudah jam 11. Afwan, kurang sehat ya. Batuk-batuk terus. Kadang mengganggu earphone-nya. Kadang-kadang batuk. Stop. Share. Baik, kita sudah sampai di akhir pertemuan. Kita sudah sampai di akhir pertemuan. Pada pertemuan yang ke-11 ini, kita alhamdulillahirabbil alamin sudah masuk kepada aqsamul mad, pembagian jenis mad, yakni mad tabi'i dan mad far'i. Mad tabi'i sudah kita jelaskan secara ringkas, definisi, contoh dan panjang harokatnya. Dan karena waktu, kita belum bisa meneruskan tentang mad far'i, dan insya Allah kita akan memulai pertemuan pada hari Sabtu dengan definisi mad far'i beserta contoh dan panjang-panjang harokatnya dan penjelasan-penjelasan tambahan lainnya. Baik, untuk sisa waktu, jadi ingin kami informasikan bahwa kepada peserta silahkan menjapri saya pada Ustadz dan Ustadzah yang ingin menyetorkan matan Tuhfatul Atfal. Silahkan japri saya, namanya siapa, ya, namanya siapa, pengennya di hari apa, jam berapa. Nanti kalau berbenturan dengan jadwal saya, kita musyawarah lagi, ya. Dan talaki ini maksudnya paling telat sampai tanggal 30 Juli bulan ini.
Ya, bagi yang ingin menyetorkan matan Tuhfatul Atfal kepada kami, bahwa paling telat kita jadwalnya itu diterima tanggal 30 Juli 2020. Karena tanggal 2 Agustus, sebagaimana yang sudah diinformasikan di grup, tanggal 2 Agustus, hari Ahad, jam 9 sampai dengan jam 11 waktu Indonesia Barat, ya, kita akan mengadakan kelayakan. Maksudnya begini, apakah materi-materi ini sudah diserap dengan baik? Ya, buktinya diujiankan. Nanti hari Ahad tersebut akan dibagikan satu link online yang berisi tentang soal-soal yang berkaitan dengan apa yang sudah kita diskusikan bersama-sama di daurah ini mulai dari awal sampai akhir. Itulah yang menjadi materi ujiannya. Soalnya pilihan ganda. A, B, C, D. Sekitar 50 soal. Ya. Dan batas minimalnya mampu menjawab 80 soal. Mampu menjawab 80 80% dari 50 soal. Dan insya Allah akan diberikan sertifikat kehadiran insya Allah bagi teman-teman yang mengikuti ujian daurah. Dan informasi ini akan kami sampaikan terus secara berkala. Jadi tetap alam sawab. Sekali lagi, bagi yang ingin setoran matan tuhfah, silahkan japri kami untuk request jadwalnya. Insya Allah akan ada pemberitahuan selanjutnya. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan japri ataupun melalui grup. Baik, kita sudahi sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.